Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Kembali kita bertemu di malam hari ini di dalam Renungan Malam GKPA Penjernihan, Rabu 29 September 2021. Sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di dalam Yesus. Engkau yang begitu sungguh amat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Telah memberkati kami dengan penuh kelimpahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu yang tak berkesudahan itu terus menyertai kami. Ajari kami terus bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang kami peroleh dari Engkau. Bapa, pada malam hari ini kami mau datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu nats Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Matius 18 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan buat kita semua. Judul nats, siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Amin. Demikian nats firman kita untuk malam hari ini. Saya akan memberi judul atau tema kita, anak kecil dan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, anak-anak kecil menjadi simbol bagi ketulusan hati dan kepolosan. Anak kecil tidak mahir dalam menipu orang lain atau berpura-pura kepada orang lain. Anak kecil juga belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Perumpamaan pada perikop ini menggambarkan bagaimana Yesus mengasihi domba-dombanya dan menganggap mereka seperti anak kecil yang sangat mudah dibuat tersesat, di mana kita melihat di dunia ini ada banyak hal yang memang mencoba untuk menyesatkan kita. Ada banyak hal yang kelihatannya baik, menyenangkan, dan menarik hati, tetapi kemudian menyeret hidup kita, yang akhirnya membawa kita ke jalan yang semakin jauh dengan jalannya Tuhan. Peringatan yang sangat keras dan tegas bahwa menyesatkan anak-anak kecil ini dilihat sebagai suatu dosa yang sangat besar, yang lebih baik
ditenggelamkan ke dalam laut dengan pemberat batu kilangan yang dilanjutkan dengan kata celakalah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari tentang penyesatan. Yang pertama, penyesatan itu harus ada. Pada ayatnya yang ke-7 dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Mari kita perhatikan kalimat memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tentunya kita setiap hari berdoa dan baca Alkitab serta meminta dijauhkan dari segala roh-roh penyesatan. Tetapi menurut ayat ini, penyesatan itu memang akan ada. Orang-orang memang dapat saja membuat kita tersesat dengan mengajak kita ke hal-hal yang menarik, mengajak kita pada sesuatu yang kelihatannya mendatangkan keuntungan besar, atau sesuatu yang kelihatannya memberikan kita kenikmatan yang sesaat. Tetapi kemudian apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku? Dia mulai menyesatkan, menghancurkan hidup, menyeret hidup kita ke dalam hal-hal yang dapat membuat hidup kita jatuh. Ada banyak hal orang yang berpikir, saya kan masih muda, masih hidup di dunia, saya juga bukan pendeta, bukan sintua, apalagi juga bukan majelis. Saya kan seorang bisnismen, seorang karyawan biasa, atau juga seorang jemaat awam biasa. Saya juga kan ingin melihat keindahan hidup. Saya juga masih tertarik dengan hal-hal duniawi. Oleh sebab itu, Yesus pun mengingatkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jagalah agar kamu jangan jatuh. Kalau kita tahu penyesatan itu harus ada, berarti kita harus mulai hari-hari kita dengan melakukan komunikasi dengan Tuhan melalui doa untuk setiap keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita dapat tersesat jika kita tidak bersikap dengan tegas. Pada ayatnya yang ke-8 dikatakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Kita dapat tersesat jika kita tidak bersikap dengan tegas. Ayat ini terlihat sebagai ayat yang boleh dikata tegas bahkan kejam. Kenapa? Karena bila kita membaca ayat ini tanpa pengertian yang dalam, kita akan berpikir orang Kristen itu kejam. Jika ada orang berdosa, penggal saja tangannya dan kakinya yang menyesatkan. Maksudnya ini bukanlah secara hurufiah atau lahiriah. Kalau orang berdosa, potong saja tangan atau kakinya, bukan itu. Tetapi yang mau dijelaskan, yang mau ditegaskan adalah
sikap yang tegas terhadap dosa. Lebih baik saudara dikecewakan orang, tetapi menyenangkan hati Tuhan, daripada menyenangkan hati orang, tetapi pada saat bersamaan mengecewakan hati Tuhan. Yang ketiga, kesesatan membuat kita tidak dapat melihat sorga. Di ayatnya yang ke-9 mengatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Kesesatan dapat membuat kita jauh dari sorga. Kesesatan membuat kita tidak dapat melihat sorga. Alkitab berkata, lebih baik kamu masuk sorga dengan tidak memiliki mata daripada memiliki mata tetapi masuk dalam neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pengajaran Yesus ini sungguh luar biasa, yang mengarahkan kita untuk menjaga sikap hidup yang benar sebagai orang Kristen, sebagai orang tua. Jadilah contoh yang baik kepada anak-anak kita lewat perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Jangan biarkan anak-anak tanpa pengajaran dan nasihat yang benar. Tanamkanlah iman kepada Tuhan Yesus dengan mendoakan mereka, membawa mereka beribadah, dan mengajarkan firman Allah setiap hari. Menjadi seperti anak kecil berarti kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya untuk saling mengampuni dan mendoakan, saling juga menopang dan menguatkan, saling menghibur dan melayani, sehingga kita layak menjadi warga kerajaan Allah yang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu firman-Mu itu senantiasa menyatakan yang baik buat kami, menegur kami, mengingatkan kami. Kami tidak mau disesatkan Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan kami seperti sifat anak-anak kecil yang senantiasa terus hanya bergantung kepada Engkau. Kami hanya Tuhanlah yang menjadi orang tua kami, Bapa kami Tuhan, sehingga terus kami hanya meminta, memohon dan berseru kepadamu. Biarlah kami Engkau jauhkan Tuhan dari hal-hal kesesatan itu, dan kami boleh menikmati kehidupan yang kekal, menjadi warga sorga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Meteraikan setiap firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, melindungi dan memberkati kami dengan kesehatan, sehingga kami besok pagi boleh bangun dengan penuh sukacita, karena Engkau senantiasa memberikan kami nafas hidup baru, tubuh, roh, jiwa yang baru. Terpuji namamu Allah Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat yang Kau curahkan
sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus.